atas ruang yang berbeda, kita berkumpul, terhubung oleh cerita, menyatukan bahasa, merawat budaya, agar anak-anak kita tetap mengenal akar mereka. Disinilah perjalanan dimulai, tatap muka yang hangat, dan kehadiran dari balik layar yang tak kalah bermakna. Satu tujuan disepakati, menghadirkan kisah yang menggugah imajinasi, dengan jiwa Kalimantan Barat di setiap halamannya. Kalau orang Bebantun, jawabnya cakep, itu bahasa Betawi. Kalau di Pontianak, lawar. Ke Singkawang singgah ke Peniti, di Peniti lihat orang lomba sampan. Sungguh senang rasanya hati melihat bapak ibu yang cantik dan tampan. Harapan terbesar kami adalah bahwa produk yang dihasilkan ini benar-benar merupakan sebuah produk yang komprehensif dari berbagai aspek. Tidak saja memperhatikan aspek kebahasaan, kesastraannya, juga nilai-nilai budayanya, tetapi juga dari aspek psikologinya, keindahan ya, karena di sini ada peran ilustrator yang menerjemahkan ya dalam bentuk visual, sehingga pembaca anak-anak yang dalam hal ini menjadi sasaran dari penulisan buku ini bisa lebih senang membaca buku ini, karena pada dasarnya yang paling utama adalah bagaimana menumbuhkan ketertarikan terlebih dahulu bagi anak-anak itu sehingga dia mau membaca buku. Sebelum membuat ilustrasi, adakan kajian dulu. Kajian tentang daerah, budaya daerah. Karena satu gambar saja, ornamen yang keliru itu mungkin sudah tidak bisa dikatakan mewakili daerah. Kata demi kata dipilih dengan cinta. Ilustrasi dirapikan, budaya diwujudkan dalam warna dan rupa. Dari diskusi yang tak mengenal jarak, lahir pemahaman yang menyatukan semua pandangan. Untuk mendapatkan suatu buku yang sangat berkualitas, memang harus ada penemuan seperti ini. Kita sebagai penerjemah itu harus menurunkan ego. Karena yang tahu, yang seorang penulis adalah dia yang punya rasa gitu ya. Kemudian tata bahasanya segala macam juga harus diperhatikan, apalagi ini berbahasa daerah yang memang tulisan saya banyak yang salah, dari apostrof atau pakai K-nya. Ciri apostrof itu adalah ciri bahasa di Borneo yang tidak ada di tempat lain. Kemudian apakah rima bersajaknya dan segala macam dipertahankan? Ini juga satu isu, karena kadang-kadang kita fokus pada bagaimana maksudnya saja. Mengapa ini penting? Karena ini karya sastra. Karya sastra mementingkan rasa. Rasa hanya bisa diterjemahkan dengan bahasa yang berperasaan. Jadi itu isu yang saya lihat di dalam beberapa buku. Pada akhirnya, setiap masukan menjadi bagian dari karya kolektif. Kita berpamitan bukan sebagai penutup, melainkan awal perjalanan buku-buku ini menuju tangan-tangan kecil yang menunggu untuk membaca. Sebagai penulis, saya sangat haus akan ilmu tentang kepenulisan cerita anak, begitu juga tentang psikologis anak. Saya sudah belajar banyak hal, salah satunya bagaimana strategi penulisan bahasa daerah. Ini tadi ada diskusi antara ilustrator, penulis, dan juga penelaah. Banyak hal yang dikoreksi, termasuk bagaimana cara penulisan dalam bahasa daerah dan juga dalam bahasa Indonesianya. Kegiatan ini sangat bermanfaat banget, apalagi menghasilkan buku-buku yang memang diperlukan untuk anak-anak. Apalagi kita tahu ya, sekarang harga buku anak itu mahal banget. Dan ini pertama kalinya aku mereview buku daerah dan banyak moralitas yang diangkat melalui cerita-cerita rakyat. Setelah ikut acara ini ya pasti tetap bikin ilustrasi yang lebih menarik sih. Jadi tambah wawasan, tambah bikin karya yang lebih bagus lagi. Terima kasih untuk Balai Bahasa, semoga kedepannya kegiatan ini terus berlaksana. Sehingga kegiatan ini dapat berlanjut dan mempunyai kapasitas yang lebih baik lagi. Semoga ke depan-depannya bakal meriah lagi. Kita berbeda tempat, namun satu dalam bahasa. Dari Kalimantan Barat untuk Indonesia. Trigatra bangun bahasa.
Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam